Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kakak-kakak, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Saya Pak. Oke, kita memasuki orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Sebelumnya mungkin sudah melewati beberapa fase ya kakak-kakak, termasuk update berkas dan juga proses seleksi yang mungkin cukup panjang nih dari beberapa bulan yang lalu mungkin. Nah, sudah pindah belum ya? Nah, tampilannya sudah pindah belum? Belum, Pak. Belum ya? Oh, bentar. Oh, ya udah. Ini belum yang diedit lagi. Tidak apa-apa lah. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan melakukan perkenalan. Kakak mungkin kita mulai dari saya dulu. Perkenalkan, kakak, nama saya Hilman Maulana. Ini sebetulnya saya sudah ngedit tapi kayaknya salah nge-share screen. Nama saya Hilman Maulana, saya mengajar di SMP Negeri 2 Cibuga. Karena saya diangkat di SMP Negeri 2 Cibuga. Namun kemarin itu saat PPG jantan kedah namina teh kekirangan jam ngaulang sering di SMP Negeri 1 Cimanggung. Setelah itu terus nah, mungkin di program ini ada boleh nanti acungkan tangan mungkin ya, present kakak-kakak terkait kemana nanti kakak-kakak akan menuju atau tujuan paling akhir dari program ini itu nanti mau kemana? Tujuan dari program PKG PJOK ini nanti kakak-kakak mungkin mau kemana? Nah, nanti boleh atau sekarang ada yang mau berpendapat motivasi mengikuti kegiatan ini mungkin Kak? Belum tahu Pak. Ya, tidak apa-apa. Lanjut ya. Aduh, rada alami gitu. Sinyalnya Pak, aduh, rada awan Pak. Sip. Nah, sip. Lanjut perkenalan diri kakak-kakak. Punten penawi tiasa ditulis di kolom chat. Tuliskan nama di kolom chat, sertakan satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda dan jelaskan alasannya. Contoh nama peserta, nama benda, alasannya. Mungkin seperti itu. Mangga saya beri waktu sekitar 5 menit cekap tuh. Siap 5 menit, mana ya? Silahkan, mangga. Nama peserta, nama benda, dan alasan kenapa memilih benda tersebut. Ada ini nih yang sambil nunggu yang lainnya, sambil kita berefleksi ya kakak-kakak. Bapak Kakak Wawan Ridwan, mangga. Ini unik nih, Kakak Wawan bendanya kelapa katanya. Mangga bisa direfleksi Pak. Ya karena kelapa Pak, dari mulai sabutnya, airnya, kelapanya itu sangat berguna ya Pak. Kolot kalapa mulanya Pak. Nah, eta Pak Agus, eta mah kolot kelapa, kolot koclak. Mantap, kawan. Lanjut lagi ke di atas ada. Oh,
Pak Agus Mardiansah mangga. Nya kapencet tanah Pak. Alasan motor teh Pak, zaman sekarang mah jalan kaki kan takut dianggap orang gila kan. Allah, alasan bagus mah. Mereka tuh suka nu motor wae kenapa? Tapi aku mantep Pak. Siap. Oke, tepuk tangan. Boleh dikasih emoticon sambil dicoba-coba. Oh iya. Gaptek, Pak. Kami ya beda ya nuju ngalalanya kene. Sami Pak lah da olahraga mah. Aduh kanu ieu mari ya. Aduh, teras. Pak Agus, tekan tenan dia. Sakedap. Nembe teh nu atos teh Pak Agus. Sareng Pak Wawan. Nah, Eta Pariki, mana Pariki? nah, Kak Toto mangga Pak Toto. Wah, lengkap nih penjelasannya mangga silakan. Iya, nepangkeun Toto Mulyana abdi ti Tomo ieu. Paling wetan ya paling timur di Sumedang gitu. Bola iya di kelas itu paling senang semua anak itu pengennya teh sepak bola. Dari mulai pagi nggak mengenal cuacanya panas, nggak hujan, jadi hampir semua kelas pengen ke lapangan itu pengen main bola terus gitu. Jadi kalau dikasih materi lain itu agak geleng-geleng. Begitu barangkali Pak. Siap, Pak Turun, Kak Toto. Luar biasa. Boleh dikasih emotnya kakak-kakak. Lanjut lagi. Oh, Kak Egi Lingga Nirwana. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya namanya Abi Egi Lingga Nirwana di SDN Pangsor, Kecamatan Cimanggung. Aduh, tetanggi. Oh, Bapak di mana gitu? Kira jaya kek mun ngawulang di SMP hiji Cimanggung. Gini nggak? Siap, Kang Paam. Gua nabi teh milih bola. Iya, gugug. Sababnya ya alit tetap kanu sepak bola gitu teh. Mun sakit gitu Pak. Nuhun. Ya, Pak Turun kayak gini. Sami Pak. Teras. Oh, tadi pemegat wae coba ayeuna mangga Kak Imas Ratna Yulianti. Ya Pak, Oh ya, mangga. ada. Nepangkeun nami Abi Mas Ratna Yulianti, unit kerja di SDN pada Suka 4 tapi domisili di Ciburalek, Cibanggung. Orang Ciburalek. Terus kenapa pilih kucing? Karena di rumah ada kucing. Juga bisa media untuk penghilang stres capek di jalan, Pak. Itu aja mungkin. Siap Bu Imas, satu nuhun. Iya. Ya. Aduh, abi asa pamang kita sepakati saja. Kakak badai nyaur kakak wae, badai bapak ibu wae mangga kita sepakati. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu we Pak. Bapak ibu nanya, ya siap Iya. adalah pada sepamang ya, terlebih Masa siap. kagok kalau Kakak. Siap gerak. Siap atuh nuhun. Nah, lanjut Ya, ke sami-sami. Pak Suparman Sidik Permana mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suparman Sidimana dari SD swasta, tepatnya di perumahan SBG Cimanggung. Masih tetanggaan nih sampai hiji. tetangga Abi itu. Iya, kenapa milih spidol? Karena spidol itu bisa menuliskan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Mungkin hal-hal yang baik kita lakukan kepada anak-anak agar lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau hal buruk mungkin bisa mencontohkan ya hal yang kurang baik itu ya bisa contohnya menulis mendorong anak atau temennya atau berkelahi itu mungkin Pak. Terima kasih. Salam semuanya dari Cimanggung.
Ya, matur nuhun Mas Suparman, luar biasa sekali. Spidol bisa berbuat hal baik dan buruk. Nah, lanjut ke Ibu Fitri Nurbani. Oh, dosi, Bu. Oh, Ya, Pak. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitri Nurbani, saya dinas di SDM Alamat Pasarean. Kenapa saya memilih karet gelang? Karena menurut saya karena saya badannya kecil, terus lebih fleksibel aja kemana-mana. Terima kasih. Menawi aya pengalaman sareng karetnya, Bu. Lepas, Pak. ya matur nuhun Bu Fitri, luar biasa karet gelang. Oh, Diskusi, Bu. Pak Anggi Yusuf mangga, Pak. Aduh, ieu mah teh Cibogal ya. Ya, Pak. Semoga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi-abdi Anggi Yusuf dinas di Cidomas Kecamatan Ciboga. Alasan memilih nama benda bola karena bola itu teman di saat sedih, senang, bisa menghilangkan stres dan lain-lain. Gitu, Pak. Ya, matur nuhun Bang Anggi, luar biasa. Sadenya neta acan. Ibu Sylvia, mangga Bu. Kondusif Bu. Ya, Kak. Oh, siap-siap. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi Silvia Amelia Putri, abdi linggih di Cisarua, unit kerja abdi di SDN Sukaraja 2, Sumedang Selatan. Kenapa memilih lapang ya, Pak? Karena lapangan itu bisa diartikan luas gitu, Pak, atau lebar. Jadi dalam kehidupan itu kita harus bisa berlapang dada dalam menghadapi masalah atau cobaan maupun itu cobaan yang sangat besar dan kecil gitu, Pak. Ya baik, Pak. Terima kasih. Ya, matur nuhun Bu Sylvia. Oke, jadi harus siap menghadapi berbagai ujian hidup. Nu teu acan teh di abdi mah Pak Egi teh nembe atas teh acan. Teu acan nya. Pak Egi atas, Pak Egi. atas, Pak. Pak Egi atas teh nembe. Abdi teu acan, Pak. Atas, Pak, atas. Oh, siap. Bagus. Mangga Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak Fasil, baru gabung. Siap, Sabios, Pak. Perkenalkan, nama saya Irfan Albarakah Hilmana. Saya tinggal di Cimanggung. Saya unit mengajar saya SDN Cimanggung 4. Terus apa lagi ya? Bebas, Pak. Status, Pak. Hobi saya mancing. Sama berarti mancing emosi kan deh. Moal mancing di Jati Gede. Ayo Pak, ke Jati Gede, Pak. Oh ya, Pak Irfan. Sebutkan satu benda yang paling gak alasannya kenapa? Paling pancingan itu. Yang menggambarkan Pak Irfan. Sebutkan satu benda yang menggambarkan Pak Irfan dan alasannya. Nah, paling kalau benda itu seperti jejer. Nah, itu jauh. Siap, turun Pak Irfan. Pariki Regina, tacan ya? Mangga. Kawan tuh ya Kak, bingung aduh. Pariki, bebas Pariki. Ya, bebas Pariki.
Perkenalkan nama abdi Riki Regiana, unit kerja di SDN Citali, Kecamatan Pemulihan. Nah, benar. Kuda we Pak, Pariki kuda balap kuda we. Gaduh kuda. Terus Pak cek apa, Bangga? Siap, atur nuhun, Pak. Sami-sami, Pak. Luar biasa. Oh, panggil atas Bu Imas Ratna mana nih? Atos, Pak. Oh, atos. Atos. Bu Imas Rokasi. Bu Imas Rokasi. Baca aja. Pak Peri, Abi hilapa perkenalkan di mana-mana Pak. Oh iya, mangga Pak Agus. Abdi linggih di Wado Pak. Ulangna di SD Batu Lawang Cilengkrang, perbatasan Garut Sumedang Pak. Atur nuhun. Siap, sami-sami. Abdi sering ngalangkung teh ke perbatasan Sumedang Majalengka apa nih? Sukanyiru. Oh, Sukanyiru. Keresan serang Abi pengantin Pak. Eta sareng Pak Iwan Pak. Oh, Pak Iwan, di mana Pak Sukanyiruna? Abi di Cikawungna Pak. Oh, siap. Kela pami ieu. Saminggon 2 kali wae mah aya abi kadinya Pak. Minggon payun atuh Pak. Siap pami. Ieu. Kemah Minggon payun mah. Minggon payun aya kemah Pak di Mantap lah. Oke, lanjut Manawinya kita next. Aduh, rada lami loadingnya ya. Nah. Tacan Robinya. Tacan Robi, Pak. Tacan, Pak. Tacan, Pak. Nah, atasnya. Nah, atas. Tos. Agenda PKG PJOK hari ini, Kakak Bapak Ibu, betka materi orientasi program PKG PJOK 45 menit, perkenalan kira langkung 10 menit, pengantar paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik 15 menit, pengantar lakukan modul 2.1. Nah, mungkin nanti patut diingat mungkin untuk modul 2.1 ini nanti akan berhubungan dengan video pembelajaran. Bapak Ibu, jangan kayak ngadamel video pembelajaran di sekolah tanpa editan, full di awal dugi ka akhir, tapi pamit telepat mah durasi nate mung 30 menit. Kemanawi di materi-materi selanjutnya dibahas ada khusus kanggo ieu. Mung kanggo pengantar hungkul bilih ke kaget gitu. Kadang-kadang video sapertos nu kamaritos PPG mah meureunnan rada aya bayangan PPG zaman Covid mah gitu. Iya. Teras pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas dan pengenalan fasilitator dan peserta. Mungkin pengenalan mah ada perkenalan mah atau sebenarnya sambil berjalan lah ya. Lanjut nanti 1 JP selanjutnya modul 1.1 yaitu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian tentang refleksi. Nah, di PKG PJOK ini nanti akan membahas tentang refleksi, pentingnya refleksi seperti apa. Terus apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar. Terus ada analisis cerita, terus refleksi, dan terakhir kita foto bersama. Lanjut. Aduh, Tacan Robinya. Nah, Tacan. Atas. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini supaya fasilitator dan peserta saling mengenal, kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oh ya, keputusan satu acana mana abdi pada temarasela aya nu guru penggerak manawi atau napi menuju pendidikan, mangga resen. Aya benten Pak. Aya ya siap tuh sabios. Sareng meureunnan kang ini mah kanggo pendataan supados engke di kelompok teu ieu non. Peryogi anu atos PPG manawi jadi tiasa resen manawi kanggo nutos PPG sareng nu ieu. Teu aracan Pak.
Acan. Nah, Pak Egi. Pak Egi, Kampion. Mantap. Siap lah, mudah-mudahan ayeuna kaparanggil Bapak Ibu. Amin. 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 Pilotnya. Sehingga rayana lah. Siap, mudah-mudahan didoakan bisa. Terus peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, nanti di sesi ini kita akan sharing kekhawatiran selama mengikuti program PKG PJOK. Misalkan seperti bentrok jadwal dan lain sebagainya. Nah, biasa dibandingkan. Terus peserta juga dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program PKG PJOK. Lanjut. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PKG PJOK apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat atau berdiskusi, mangga silahkan. Menurut Bapak Ibu, apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mangga silahkan ditulis di chat atau boleh resen lah. Oh, siap, mangga Bu Silvia. Tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah ya Pak, yaitu bisa mengembangkan anak gitu secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, kemudian bukan hanya mengembangkan fisiknya saja, tetapi melainkan mentalnya juga, kemudian sosial, emosionalnya, dan kesehatannya gitu secara keseluruhan, Pak. Siap, hatur nuhun Bu Silvia, mantap pisan lengkap sedayana. Siap. Mangga Pak nembe teh anu resen Pak Toto. Nah, mangga Pak Toto. Ya, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yaitu yang pertama tujuannya untuk memelihara kebugaran jasmani, Pak. Yang kedua untuk meningkatkan wawasan pengetahuan siswa baik di bidang keolahragaannya dari mulai permainan bola kecil, bola besar, atletik dan lain-lain. Itu saja, Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Jadi pengembangannya dari Pak Toto lebih spesifik terhadap kemampuan gerak peserta didik. Mangga mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang lain. Yang lainnya boleh ditulis di kolom chat, mangga. Oh iya, mangga Pak Egi. Mohon Pak. Mungkin ini tujuannya adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama itu untuk mengembangkan kebugaran jasmani. Yang kedua untuk meningkatkan keterampilan motorik. Yang ketiga itu untuk membentuk karakter. Terus untuk mengembangkan kognitif juga bisa, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Iya, hatur nuhun Pak Egi, luar biasa. Dari tadi pembahasannya semuanya luar biasa, luas, spesifik, dan mangga pilih ayah deui mangga. Boleh resen atau diketik. Nah, mungkin bagi sebagian, alhamdulillah ya dari tadi tidak ada yang menyebutkan untuk prestasi, tapi ada yang berpendapat di luar sana, Bapak Ibu, bahwa, kata Bu Imas, PJOK di sekolah bertujuan siswa melalui kegiatan gerak badan untuk meningkatkan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor siswa. Mantap, hatur nuhun Bu Imas. Di luar sana tapi ada yang berpendapat bahwa olahraga itu ternyata untuk prestasi. Alhamdulillah dari tadi beberapa pendapat tidak ada yang berpendapat untuk prestasi ya, tapi
kita lihat datanya dari tahun 82, aduh habis acan lahir ya mah. Dari tahun 2018, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Berarti memang alhamdulillah ya Mak terus hararebat ya terus kaimutan teka prestasi. Luar biasa, mantap. Lanjut. Terus Robi acan ya. Nah, Ya. Terus. Nah, ada juga yang menyebut bahwa PJOK itu sebagai hiburan. Biasanya kami di SD-nya olahraga hiburan. Hiburan, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan. Leres. Ya, betul. Ya. Mau diatus-antus Ya, PJOK. betul. Laras betul ya. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul PJOK untuk tujuan hiburan tersebut? Nah, ini masih Menghilangkan kejenuhan di kelas, Pak. ya betul bisa ya Pak ya sebagai bentuk hiburan karena Dararas satu diantos-antos olahraga mah. Olahraga iya, pelajaran favorit, Pak. Laras Pak, lanjut. Nah. Yap. Duh, lami ya nak. Terus Robi kita Chan. Nah, Atas, Pak. Nah, atas. nah nemenya. Lanjut lah, tidak ada yang menjawab sebagai tapi memang betul ya PJOK itu bisa menghibur anak-anak ya. Nah ini nih tadi yang sering muncul jawabannya sebagai Acan Robi sebagai kebugaran. Nah, apakah betul Bapak Ibu PJOK itu untuk kebugaran? Mangga. Nah, tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Toto sama bahwa PJOK itu bisa meningkatkan kebugaran. Namun di sini katanya kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, jam olahraga komodes sampai mah. Itu cina baru dapat pengulungankeun sampah. Gitu. Jangan aja olahraga teh ngulungan olahragana kepotong waktunya gitu. Mungkin sering tidak jarang seperti itu gitu jam olahraga. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK yang mungkin waktunya terbatas di sekolah? Nah, kita akan next lagi. Itu rada telat ya teh keluarnya. Gimana munculnya telat? Mohon ya. Suara ge lok-lokan Pak kade mah Pak. Sinyal. Oh, suara dangu Pak. Putus-putus Pak. Putus-putus. Iya, Pak. Sinyal apa kawan? Cimanggung bagus. Cimanggung aman, Pak. Aman. Ya. Waduh namanya garis hujan. Hujan, Pak. Kacau. Cimanggung mah aman. Hujan. Nah, Hujan, Pak, di gunung, Pak. Namanya hujan. Air Pak dari gunung. Ada lupluk, aduh Pak, sinyalnya Pak. Aduh hapunten. Turun heula, Pak Irfan turun heula. Iya kan we kameranya biasanya masuk di Pareuman. Mohon iya kayak di Pareuman, Pak. Siap. Tantangan utama guru PJOK krisis identitas nah saurna teh. Kesulitan mengidentifikasi siapa dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Mungkin ini salah satu keresahannya Bapak Ibu. Menawi Kang Tos mengalami perasaan seperti ini selama menjadi guru PJOK. Ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian krisis arah tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world shield. Inggris deh. Krisis fokus bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Dan memang larasnya Bapak Ibu tadi tujuannya teh banyak. Peserta didik dapat melakukan apa
peserta didik ingin terus capaiannya karakteristik peserta didik gitu kan. Nah, ini semua nanti terus Robi tak acan ya? Acan. Acan Pak. Ya, udah. Nah, tos Robi ya nama. Kita pada posisi ini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif menurut Lawson 2019. Mangga tiasa di screenshot Nabi. Tadi sudah ada yang menjawab ya terkait latihan kebugaran, olahraga, dan bermain permainan-permainan yang gerak-gerak spesifik ya. Udah telat ya Abdina. Punten ya Bapak Ibu, iya teh. Kirang canggih menawa laptop. Tas Robi tak acan ya? Tak acan ya? Nah, Acan, udah. Ya, kadang peserta belajar menikmati gerak coping, engaging, happy fun, enjoying. PJOK ini memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi yang diharapkan dari PJOK itu kita sebagai guru dapat memfasilitasi belajar menikmati gerak. Seperti peserta didik tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen dan berperan, merasa saling berhubungan satu dengan yang lainnya jelas di dalam sebuah permainan, terus merasa enjoy menikmati permainan tersebut atau aktivitas tersebut. Tidak hanya bersenang-senang tetapi juga menikmati gerak. Mungkin suka ada ya Bapak Ibu sok aya di kelasnya anu di piwanan gerak teh alim di sisi wae gini kan. Nah, itu PR kanggo urang sadayana manawi satos kitu. Apa ya? Next deui mana? Oh, ya. Tuh. Terus Robi tak acan ya? Nah, telat bisa nih. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini mungkin tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kondisi yang dihadapkan itu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian praktik pembelajaran kondisi saat ini itu kan praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Tidak bisa dipungkiri ternyata paminur resepna sepak bola hoyongna teh sepak bola we terus ini berhubungan dengan yang cenderung eksklusif jadi ya. Terus yang siswa yang merasa diandalkan dalam sebuah aktivitas biasanya teh sok merasa eksklusif si anak tersebut gitu. Mungkin pasti pernah ya Bapak Ibu. Iya. Ya, ada yang pengen menguasai terus. Nah, dominan apanya? Ya. Dominan. Kondisi saat ini juga satu lagi kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkannya setelah mengikuti program ini, jadi pembelajaran PJOK untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tadi terus rada-rada di spill ku Ibu Silvia namanya panjang hayat. Siap, lanjut. Aduh punten ya teh lami ngalihna. Nah, terusnya.
Tujuan dan dampak program PKG PJOK ini mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Pasti di SD mah komonya pasti payun pamit telepat mah kombal teh. Da SMP mah nembe semester ayeuna kalarasan. Nah, kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian dampaknya juga peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran PKG PJOK itu secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ada kesadaran untuk selalu melakukan aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, pengantar lakukan modul 2. Aduh, nggak bisa. Oh, ini nanti di pengantar modul 2, pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani. Kemudian tugasnya adalah biasa di screenshot menawi mangga merencanakan pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar. Ini nembe ku abdi di saurkeun teh janten di membuat video pembelajaran di tempat atau di sekolah masing-masing. Lanjut. Nah. Terus Robi tacan ya? Nah, ininya praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sesuai modul ajar, alur modul ajar ya. Sudut penempatan kameranya harus dapat menangkap semua peserta didik, kemudian suara guru harus terekam jelas, unggah perencanaan, RPP, dan link rekaman di LMS, batas waktu pengunggahan 8 Oktober pada sesi elaborasi isi modul 2.1. Jadi membuat video ini itu sebelum ini Bapak Ibu, sebelum satu acan urang luring. Luring teh telepat mah kaping 15 gitu nya. Satu acan luring ngempelkeun heula video pembelajaran yang berdurasi 30 menit. Kalau jumlah pesertanya Pak di peserta didik. Iya. Disesuaikan dengan yang ada di kelas aja itu mah Pak. Oh iya Pak. Mohon tidak ada tuntutan berapanya ada. Siap Pak. Siap. Sesuai jumlah kelas. Sesuai, mohon sesuai jumlah kelas. Jadi bebas kalau di SD kan ada kelas bawah, rendah, dan kelas atasnya Pak. Bebas mintanya. Bebas ya, Pak. Siap. Biasa kelas bawah, biasa kelas atas. Mangga. Ya. Kita mah telangkung dikondisikan saja Pak. Siap Pak. Kemudian next. Terus kali tacan. Atas Pak. Oh, pada dihadirkan Yuna rada cepet kieu mah. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta PKG PJOK. Mari kita mulai dengan memetakan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini ada beberapa pemetaan harapan dan kekhawatiran. Silakan Bapak Ibu yang kondusif untuk mengisi sambil nyoba-nyoba menawinya, sambil dicoba-coba link Jamboard Figma. Da kapayuna pasti bakal sering ngangge ya. Nah, Pabi di-share menawi linknya di kolom chat, di chat di dianya engke kantun lebet
Di grup di share Pak linknya. Siap. Di web. Pami di dia kaos tuh Pak. Siap. Di kolom chat. Aya kaos. Nah siap. Di coba dibuka heula manawi Pak. Mudah-mudahan biasa di diaksesna sambil belajar. Abi kan menuju meraba-raba itu Figma teh. Terus sanesge sami rada Masuk yuk. Abi di share screen lah ya di heula nya. Abi lebat heula ka Figma. Figma teh. Nah, di Figma ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu. Duh. Nah. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Anawi tiasa ngangge ieu nu ping sticky note mana? Cepat kalau sakedap. Tiasa ngangge ieu heula. Kita nah, kayak kantun diketik. Mangga dicobi-cobi heula. Mangga aya tos lebet. Acan Pak. Oh iya nya piwarang di approve. Wina teh acan di gentos. Edit. Ada 3 pertanyaan. Anu dijawab pertanyaan section 1, 2, dan 3, Bapak Ibu. Yang pertama mana? Pak Toto tos aya. Mau itu layarnya alit Pak, kumaha? Mohon ujung aya positif negatifnya di pinggir, Pak. Di paling kanan, Pak. Kanan bawah. Mana mama sama kanyaho? Mana sih Pak Ibu pinta harus terek mah biasa. Pak Ibu Pak. Nah, ini saya ngelebat sih. Banget ya sangge sticky note anu gambar naping dia bingung kemarin. Kayak dawarana tiasa digentos-gentos. Ada nasi. Di sini ada sapi, di sana ada kuku gitu. Di padi ada kuku. Nah, bebas ke saya. Aku suka nasi. Udah ya sampai 12. Nah, ya saya dipilih nu section 1 mana di daerah dinya wae disimpen. Ibu Imas cobi cara muncul ke nana kumaha. Oh,
Pak tiasa kanu ieu Pak nuping manawi kursor Nobi aya teh nya muncul teh. Iya. Nah, nuping sticky note diklik atau ditarik. Nah, ya abi pas aya. Nah, Tes. Setiasa nyerat nih kumanya. Oh iya tes. Oh iya. yes Pak tepuk-tepuk. Geser Pak Abi biasa diedit. Mama aku itu Putus-putus kayaknya Pak, pakai sticky note. Sticky note eta ngangina nu paling mana nya punten ke sakedap. Anu sharing time update itu namanya teh. Nah, ya Bu Imas tas biasa ya, Pak. Nah, jawaban Bu Imas. Tapi diagengan heula. Nah. Oh, betulnya nu iya Pak coba nu sticky note. Nah. Nanti ngetik harapan saya. Kami atas anu hiji tiasa ngajawab anu dua mangga. Yang kedua pertanyaannya Bu Imas, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian? Oh Bu Imas sudah muka dua, mangga Bu. Nah Bu Zulfia masuk ada, mangga. Pilih yang ini Bapak Ibu, sticky note, catatan gambar pulpen. Nah, nu paling dia sticky note. Kantun ditarik sticky note-na ke posisi nu kurang dihoyong di paling mana. Nah, itu saya Panggi. Udah dikadipun Pak. Nah,
Itu mana? Nah, Bu Imas atos 2. Mangga Bu, nu katilu Bu. Nah, Panggi sedang jalan. Nah, Bu Sylvia sudah ada. Nah, Pak Agus ke saya. Bapak Ibu sambil ngantos sanes jawabannya menawi orang refleksi menawinya. Kita refleksi langsung saja dari Ibu Imas. Mangga Bu Imas. Kondusif Bu Imas. Ya Pak. Ya silakan Bu Imas direfleksi ininya Pak, jawabannya Bu. Jawabannya baru 2 ya. Alita ingat. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu harapan saya selama mengikuti PKG ini untuk dapat mengembangkan pemahaman saya dan keterampilan saya dan memberikan pembelajaran PJOK yang bisa berpusat ke siswa. Jadi tidak hanya di huapan wae lah gitu istilahnya, di huapan wae sama guru gitu. Jadi si siswa harus bergerak aktif gitu. Itu untuk yang pertama. Mudah-mudahan ketika saya melakukan kegiatan PKG ini bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan ke siswa nanti pas di sekolah. Itu mungkin yang pertama. Siap, atur nuhun Bu. Iya, sami-sami. Mangga Pak Anggi dupina atasnya. Pak Anggi ke orang geser heula Pak. Mohon siap Pak. Nah, siap. Mangga Pak Anggi. Harapan saya untuk mengikuti PKG ini lebih meningkatkan kompetensi guru atau saya pribadi agar lebih baik lagi ke depannya. Menambah wawasan dan pembelajaran modern sesuai perkembangan zaman. Pak. Intinya guru juga harus belajar dulu sebelum diimplementasikan kepada murid Pak sesuai perkembangan zamannya. Siap, atur nuhun Pak Anggi. Jadi kena update-nya Pak. Mohon kena update lah itu Pak. Terakhir lah. Nanti yang lainnya bisa dibaca-baca. Terakhir Bu Sylvia, mangga Bu. Kondusif Bu. Ya Pak. Siap Bu, mangga Bu direfleksi Bu jawabannya Bu. Nomor 1. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG? Dengan adanya PKG dapat menambah
wawasan serta menjadikan kita lebih giat lagi dalam tugas menjadi seorang guru, Pak. Siap Bu, hatur nuhun Bu Silvia. Iya. Lanjut ke, nah ini sticky note-nya masih dibuka Bapak Ibu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kayaknya kita aya namian oren sahanya. Kita mulai dari Bu Imas dulu lah nanti Pak Yun. Kita nutos aya heulanya. Atau gini aja Bapak Ibu, kalau misalkan jawabannya kalau kesulitan menggunakan Figma, silahkan ngisi di kolom chat aja. Misalkan mau menjawab nomor 3, tinggal tulis 3 jawabannya. Jawabannya mangga nomor 3 kan tak acan yang kayak di refleksina. Mudah-mudahan nu tak acan ngejawab satu acana. Boleh di kolom chat mangga. Bili sesah di Figma. Mangga Bu Imas. Di refleksi. Mungkin ya untuk tantangan yang saya rasakan mungkin nanti, tapi mudah-mudahan tidak ada tantangan. Mungkin dari dalam diri saya sendiri ya, tidak memungkiri pasti setiap orang itu pasti ada titik malasnya, ada titik jenuhnya, mungkin itu bisa menjadi salah satu tantangan dalam mencapai harapan saya, dan juga bisa juga tantangannya dari luar gitu, baik itu dari sarana prasarannya atau dari siswanya, mungkin seperti itu. Siap, hatur nuhun Bima sudah menyampaikan tantangan dalam proses PKG ini. Mudah-mudahan tidak terjadi ya Bu. Amin, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah lanjut ke, ini siapa tidak ada namanya? Yang oren boleh resen Bapak Ibu mangga harap. Sedang mengetik, masih mengetik ya? Lanjut. Yang sudah saja tuh. Ibu Silvia mangga Bu. Yang kedua ya Pak. Ya Bu, yang kedua Bu. Contohnya seperti misalkan di umur yang sekarang gitu Pak, suka ada aja gitu. Misalkan apalah gangguannya apa, jadi ya udahlah dinanti-nanti gitu. Jadi malas nantilah nanti gitu Pak. Ininya teh. Siap, hatur nuhun Bu, leres dah eta teh. Kewe pesen aduh ream. Siap, mudah-mudahan dalam proses PKG PJOK ini bisa menjaga tempo motivasinya supaya tidak mungkin menggebu di awal tapi di akhir nanti jadi down malas. Nah, iya gitu. Siap. Lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin. Boleh yang merasa kesulitan dijawab di Figma, silakan di kolom chat saja Bapak Ibu, mangga di ininya dijawabnya. Pertanyaan ketiga ini bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapannya dan mengatasinya tantangan tersebut. Mangga atau Ibu Silvia Ibu direfleksi Bu. Mungkin kontribusinya Pak lebih ke melawan rasa malas tadi ya Pak, mengenai misalkan ada beberapa faktor juga yang bikin merasa malas teh, jadi dilawan gitu Pak supaya bisa jadi lebih rajin gitu, terus lebih giat lagi gitu dalam mengembangkan pengetahuannya gitu Pak. Ya, hatur nuhun Bu Silvia. Rasa memang musuh terbesarnya rasa malas. Lanjut ke sesi berikutnya ya. Mana dia tapi di stop dulu, tapi mangga masih biasa dikerjakan Bapak Ibu kanggo ngisi link Figma. Sekedap.
Nah, ada Pak Reki di kolom chat. Mangga Pak Reki biasa dielaborasi. Ya kita harus tetap semangat Pak ya, dan ya itu tadi bisa melawan rasa malasnya dengan kekuatan kita sendiri lah. Gitu Pak, Ya, mungkin barangkali. ya. Nuhun Pak. Nuhun Pak Reki. Ya, Bapak sama-sama Ibu Pak. dicoba memberikan apresiasi kepada rekan-rekan kita dengan memberikan emoticon ini yang gambar lagi senyum. Nah, bisa dipilih mau memberi apresiasi apa. Siap. Bapak Ibu share screen lah sebentar. Nah. Ini udah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan pembelajaran. Langsung saja lanjutlah kesepakatan pembelajaran mah. Sepakat Bapak Ibu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat mungkin ya. Sepakat. Berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju. Setuju ya, boleh dikasih emot. Lanjut. Jika ada satu pembicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ya. Lanjut. Sudah ya, tadi juga berpartisipasi penuh. Kalau memungkinkan, mungkin on cam, tapi kalau tidak memungkinkan sinyal yang mungkin nanti berkontribusi berpartisipasi sinyal selalu dalam keadaan hidup. Lanjut dengan tatap muka modul 1. Aduh, perjalanan masih ada ternyata kita. Nah, untuk modul 1.1 ini tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Hanya 1 JP, wah, waktunya kan sekedik dari, tapi serius kita rada ngebut saja. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian, peserta dapat mengalokasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Nah, agenda kita mengenal refleksi, mengapa dan apa, serta analisis cerita. Menurut Albert Einstein, belajarlah dari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, jangan kedah kepo. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mungkin ada 3 pertanyaan. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Boleh ini aja, siapa yang mau berpendapat atau mengelaborasi mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan resen Bapak Ibu. Atau boleh di kolom chat, mangga. Aduh, Rupina atas penuh mau gitu. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, mangga. Oh, habitnya tak acan ngadangu suara napa? Tanya. Pak Peri Permana, mangga Pak Peri. Menawi kondusif, Pak.
Manawi Pak Abi Pak. Oh siap, mangga Pak Agus, mangga. Sebagai tolak ukur perbaikan pembelajaran yang akan datang Pak Manawi Pak. Siap, hatur nuhun Pak Agus. Menurut Pak Agus sebagai tolak ukur pembelajaran yang akan datang, kita melakukan refleksi. Kemudian kami refleksinya itu sendiri. Oh, Pak Egi, mangga Pak Egi. Mangga Pak Egi. Mangga Pak Egi, sudah resen, kondusif Pak Egi. Iya Pak, belum dinyalain itu. Siap. Siap. Pak Egi, langsung saja ke pertanyaan kedua. Biasa Pak, yang apa itu refleksi Pak? Atau mau yang pertama, mangga? Aja Pak ya. Pentingnya melakukan refleksi. Yang pertama untuk meningkatkan pemahaman diri Pak. Itu untuk membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Misalkan kekuatan kita, kelemahan kita, nilai-nilai dan gaya belajar kita. Terus yang kedua itu untuk mengembangkan kritis. Itu mendorong kita untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Itu dengan merefleksikan pengalaman masa lalu, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Terus meningkatkan kreativitas. Bisa juga meningkatkan motivasi, memperkuat hubungan interpersonal. Mungkin itu Pak. Ya, matur nuhun, Pak Egi, wah, mantap kami. Mangga, apa itu refleksi? Oh, mangga Pak Toto. Ya, refleksi itu bagian dari evaluasi kalau menurut saya. Jadi kita bisa melihat, meninjau apakah yang sudah disampaikan ini memang sesuai porsinya, apakah sudah tepat atau belum, apakah ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Pak Turnuhun, Pak Toto. Menurut Pak Toto, refleksi itu bagian dari evaluasi ya, Pak? Ya. Ya, Pak Turnuhun, Pak Toto. Oh, Pak Agus, mangga Pak Agus. Iya, Pak. Suatu kegiatan, Pak. Suatu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk memperoleh umpan balik dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, Pak. Ya, Pak Agus hatur nuhun. Jadi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ya. Pak Riki, mangga Pak Riki. Menawi Pak kegiatan yang dilakukan ya untuk merenungkan kembali ya apa yang telah terjadi dan dilakukan itu Pak dalam proses belajar mengajar oleh guru maupun siswanya itu sendiri. Ya. Jadi refleksi itu proses merenungkan ya Pak dari oleh guru Ya. dan oleh siswanya untuk Iya gitu Pak, benar Pak. Ya. silakan. Nah, yang terakhir nih, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mangga, siapa yang mau berpendapat? Yang biasa direfleksikan tadi sebetulnya sudah ada apa terjawab sebetulnya sih oleh Pak Toto, Pak Agus dan juga Pak Egi terkait yang bisa direfleksikan itu berarti adalah apa proses pembelajarannya mungkin ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut saja. Nah, tindakan seorang guru. Mungkin yang rutin itu seperti mengabsen, menyampaikan materi, leresnya menawi sama kebiasaan abdi oge. Meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Merefleksi atau perbaikan yang bisa dilakukan mungkin bisa dengan cara mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin jika mengabsen satu-satu lama, bisa juga mengabsen dengan bertanya siapa yang tidak hadir hari ini. Mungkin. Pemida SMP mah biasanya duka kata pemida SMP. Sami, Pak. Biasa menurut Pak. gitu Pak. Iya. Tapi wae Pak. Jadi sok hareureuy geuningan Pak. Aduh. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ya.
Siap. Kemudian tindakan reflektifnya meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, pasti percanten lah, ya mah. Kamu guru-guru di SD mah panggung kreatif. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Lanjut. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Mana saurna pari kita nembe mah apa namanya? Ngimut-ngimut deui nyapanya. Mengevaluasi seperti kata Pak Toto tadi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Jadi dalam berefleksi ini tentunya kita harus berpikiran terbuka, kemudian bertanggung jawab, serta tidak lupa punya rasa welas asih ya kepada peserta didik tentunya. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Diharapkan seperti itu. Kemudian yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Nah, percanton lah di SD mah ada sering komelnya. Terus berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, terkait model pembelajaran ini nanti kita akan mempelajari model-model pembelajaran di modul 2 di luring. Insya Allah ini seru menurut Abi. Mungkin materi PKG PJOK paling bermakna itu pada saat modul 2 nih, khususnya tentang model pembelajaran. Model pembelajaran nanti ada banyak, sebetulnya memang sudah ada mungkinnya di PPG atau di kuliah, tapi nanti akan ada beberapa kejutan lah mungkin ya. Lanjut, analisis cerita. Boleh sih, ada yang mau membacakan mangga itu terkait ini udah ada di modul belum Bapak Ibu? Cerita Paraga ini belum buka modul Pak. Oh belum, siap. Tidak apa-apa. Maka siapa yang mau membacakan boleh Bapak Ibu dibacakan mangga, boleh siapa? Abi Pak. Sapu, mangga. Sophia. Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran ini, materi sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Paraga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Kemudian, apabila Ibu Bapak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Mungkin siapa yang mau mengelaborasi yang tadi boleh, tapi di back day-nya mana pertanyaannya, ini ceritanya. Mangga silakan, ada yang mau mengelaborasi Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu silakan, ada yang mau berpendapat atau membagikan pengalamannya dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah? Pertanyaannya kan bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Bapak Raga? Boleh di kolom chat barangkali, mangga Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Toto. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Jadi Paraga ini memberikan sebuah instruksi yang memang dia tidak istilahnya memberikan praktek demonstrasi secara langsung. Tapi beliau itu hanya dengan memberi simbol atau tanda ya. Dan juga kepada siswa itu diberi rambu-rambu bahwa kalau kalian ingin berhasil harus begini gitu ya. Nah, pada intinya si siswa ini juga sudah diberikan clue atau semacam rambu-rambu bahwa kalian harus bisa bekerja sama dengan rekan kalian dan menjadi guru sebaya, ya, saling menilai sehingga semua siswa ini bisa menikmati perannya masing-masing gitu, dan hasil akhirnya siswa ini bisa melakukan kegiatannya dengan hasil yang diharapkan oleh Paraga. Barangkali demikian Pak. Ya, atur nuhun Pak Toto. Mantap refleksinya Pak. Lengkap pisan. Jadi menurut tadi refleksi Pak Toto, Paraga ini memberikan
tidak secara demonstrasi apa ya? Ya, Jadi jadi lebih kepada memberikan semacam clue atau rambu-rambu saja gitu kepada siswa. Jadi mereka sendiri yang mengeksplornya. Berarti apakah ini sudah termasuk berdiferensiasi Bapak Ibu? Atau berpihak Ya. kepada peserta didik mungkin? Ya, seperti itu juga udah bisa melakukan kegiatan yang berdiferensiasi. Siap, berarti sudah ya. Nah, kemudian Paraga juga tadi hasil temuan Pak Toto di cerita ini Paraga berhasil melakukan pembelajaran tutor sebaya ya Pak? Ya, tutor sebaya. Ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi atlet. Kemudian pelatihnya mengobservasi ya Pak? Ya. Temannya yang mempraktikkan lemparan bola. Pada akhirnya siap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka. Ini itu yang diharapkan ya Pak? Iya, iya demikian. Ya Pak Nuhun, Pak Toto, luar biasa. Sama-sama. Jeli pisan Pak Toto, aduh mantap Pak. Lanjut. Nah, apabila Bapak Ibu menjadi paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang mau mengelaborasi dan rekan-rekan yang lain, mangga. Tadi Pak Toto sudah menjelaskan secara garis besarnya dari cerita yang tadi mungkin. Hingga sekarang apabila Bapak Ibu menjadi paraga, refleksi apa dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Kalau refleksi Pak begini, karena setiap guru itu punya kreativitasnya masing-masing ya Pak. Ya, satu contoh yang tadi paraga seperti itu. Mungkin bagi rekan atau bagi kami sebagai seorang guru, maka akan mencari cara bagaimana si siswa ini bisa melakukan teknik lemparan bola seperti tadi dengan berbagai metode. Misalkan bisa anak itu dipakai alat bantu melemparnya dengan kursi gitu, supaya jangkauan keringnya lebih dekat gitu. Atau juga misalkan bisa saling bantu dengan rekan yang lainnya dengan alat yang sederhana, tidak dulu ke apa istilahnya ring yang harus digunakan. Bisa dengan menggunakan keranjang sampah, yang satu memegang keranjangnya, kemudian yang teman satunya untuk melempar memasukkan bola. Barangkali seperti itu Pak. Berarti dengan modifikasi ya Pak ya? Ya, modifikasi. Terima kasih Pak Toto, luar biasa sekali. Mungkin apa ya, jadi ini juga untuk saya ya, jadi masukan juga untuk saya. Terima kasih Pak. Ya, karena kalau basket tidak semua sekolah punya. Ya betul. Ya. Siap. Lanjut. Nah, nanti sepertinya ini akan ada di LMS Bapak Ibu. Jadi nanti refleksi hasil Pak Toto tadi bisa dijadikan acuan untuk menjawab di LMS. Maka kantun dicatat dengan bahasa masing-masing, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG-PJOK di LMS. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Udah deh hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ada refleksi perkembangan kompetensi awal. Mangga anggo refleksi ini silakan nanti diisi nanti ada dua, ada awal, ada akhir. Nah, di refleksi awal ini kalau bisa pokoknya intinya ada peningkatan ke awal. Jadi bukan berarti awal asal-asalan, tapi yang awal lakukan sesuai pengetahuan saja gitu. Nanti yang akhir, nah baru itu harus ada peningkatan. Karena kan selama proses belajar PKG ini pastilah yang meneraplah, pasti insya Allah gitu. Bercantan ke Bapak Ibu mau insya Allah. Mumpah akan diulangi peningkatan.
Nah, nanti di rapotnya akhir mudah-mudahan dan harus meningkat gitu Kak. Amin, amin Pak. Tapi Amin. dulu ada lagi. Nah, pada sesi akhir ini kita hari ini Bapak Ibu peserta dapat refleksi atas bagaimana mereka melakukan aktivitas di guru PJOK. Alhamdulillah ya berproses kita ada juga Bapak Ibu saya yakin sudah bisa melakukan refleksi. Ya, kita juga dapat asosiasi yang refleksi yang sudah dipelajari. Tujuan akhir PKG PJOK ini bahwa semua prosesnya itu bersuara atau bertujuan pada keberpihakan pada pendidik. Nah, sedikitnya sekarang kan mungkin berbeda dengan zaman kita sekolahnya. Nabi tujuannya ini gitu. Itu nolak orang tua sih, aduh, ini kajian kenana terus sebenarnya bahaya gitu. Ada jadi apalagi kalau olahraga mungkin di sekolah dikenal dengan ada sedikit yang ini gelap tapi menyenangkan. Jadi mungkin harus perhatian karena mungkin sedikit juga kita gara-gara konteksnya berhubungan dengan serta didik ini gitu. Dan kita satu dilindungi Allah dan hal seperti itu. Amin. Lanjut. Nah, mudah deh. Terima kasih. Alhamdulillah 2JP kita lalui. Mangga Bapak Ibu menawi ada yang mau menyampaikan pesan penutup boleh di pertemuan pertama ini. Oh, punten abi tah can ngadang suarana Ibu Sri Lestari menawi hadir Ibu Sri. Belum ada. Bapak Peri, mangga Bapak Peri. Abi teh can ngadang usulan tenang punten Pak. Ya Pak Peri kondusif ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nempatkan Ati Peri Pak di SDN Cilaku, Kecamatan Cimanggung Pak. Ya Pak. Oh Pak, beda yang lain kan? Satu benda yang menggambarkan diri Bapak. Nah, enggak Pak Peri? Bonsai, Pak Peri mah bonsai. Nah, dari sana jembatan. Fluid Bapak. Fluid. Kenapa Pak? Alasannya apa Pak? Itu peluit setia banget Pak. Setiap ngajar selalu mendampingi. Iya, mantap Pak Peri. Tidur mantenya. Aduh, ibaratnya lamun pembalap motornya ya Pak. Ya Pak, aduh meni setia samurai ya Pak. Bisa, Mantap Pak, laras siap. Atur nuhun Pak Peri. Alhamdulillah hadir. Berarti Bapak punten dari Kancenan Batu Maras Bapak. Mangga Pak. Kami kanggo LMS pekerjaannya ada batas waktunya Pak. Oh iya. Ya. Untuk LMS. Terima kasih Pak. Siapa Peri? Untuk LMS itu ada dudetnya Bapak Ibu. Jantan pamitia sama mengerjakan atau mengirim LMS itu sesuai dudet supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pami satacan dudetna poinna teh tiasa dugi ka 88, dugi ka 100, tapi pami terus lewat dudet ada poin maksimalnya, tidak bisa mendapatkan nilai di atas amat baik mungkin. Jadi maksimal baik gitu tah. Terang langsung seperti itu, Pak. Dan kan panitia sama pami dudetna misalkan kaping 10 jam 12 biasanya 11.59 biasanya waktu terakhirnya teh. Usahakan sebelum tanggal itu dan sebelum hari itu mungkin Bapak Ibu. Nah, siap Pak. Mungkin dari tadi saya belum mendengar ini tujuan atau apa ya namanya, bukan tujuan ya. Dari PKG PJOK ini insya Allah nanti akan ada sertifikat. Sertifikatnya bisa digunakan untuk RHK di kinerja. Nilainya jumlahnya sama seperti dengan guru penggerak Bapak Ibu 128. Jantan
kanggo RHK sekedang kontrak sanes-sanes deui insyaallah ku program PKGP JOK oge terpenuhi gitu. Kita langsung seperti itu. Biasa kayak persyaratan jenderal kepala sekolah tuh Pak. Lah berkau saya mah Rupina mah kepala sekolah ada komisi sekolah pelajaran apa JOK hukum. Jadi lebih fokus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini seperti itu Pak. Tapi karena ya Pak. Biasa mengakomodir nilai maksimal lah 108 ya di kinerja teh menawi eta. Mangga menawi nu sanes bilih aya patarosan deui mangga. Atau cekap Pak. Cekapnya pamita aya mah urang foto bersama wae atunya aya teh. Siap. Mangga. Top seri. Menawi tiasa on cam yang kondusif mangga silakan on cam. Nah, on cam Kak. Nah, on cam. Eta mah jiga bari keur ngagogo. Aku geula. Ustaz eta. Siap. Formal heula serius heula ya teh, Pak. Boleh. Siap. Oke, sekedap. Siap, 1, 2, 3. Obi langsung bikin tun ke grup poinnya. Siap, Pak. Siap. Pak Irfan langsung ngegayar di foto mah. Ya, karaos namanya Pak. Gayana pada kumaha Pak kelas 10. Ya wae gitu. Gaya Pak. Oh, siap, mantap. Nah, Pak Irfan, mangga. Siap, 1. Ayo. 2. Bebas. 3. Siap. 2 cenah. Kali deui Pak, ke sakadap ngintu heula. Ka grup. Sini. Ini. Siap, Pak. Gaya kelas kumaha Pak? Mangga Pak, aya ide Pak. Ini nih bapak-bapak bisa. Mangga gaya kelas. Logo kelas kumaha Pak? Oh, Pak Irfan, gaya kelas Pak Irfan, kumaha Pak Irfan? Pak Irfan, mangga Pak Irfan we namanya Pak Irfan. Siap. Udah kieu wae. Ya, Pak. Ya. Pak Eka mah kena power, Pak Eka tahu Pak Eka. Dayana 10, kelas 10. Oh, kelas 10. 1, aduh habis sesah yuk sambil jemos. 1, 2, 3. Nah, Pak terus dikentun dina grup, Pak. Siap. Ya, nuhun Pak. Siap. Hatur nuhun Bapak Ibu. Aduh, ya, satu acan satu acan. Saya menawi kanggo kapayuna. Jumna menawi pamitia sama orang sepakati wae bade tabu sabaraha kitu teh jam utamana. Tabu rada siang langkung saya mah mending rada siang gitu pamitia sama. Tapi teu langkung mangga. Surah besok jeung Persib Pak. Yang timnas. Bapak Rana stadion wae sudah. Bapak Rana Nonton we. Bapak Rana tuh perlu dikontrak mati kudu botoh. Ya wae di grup di polling kang jam utama misalkan pada tabu 2 tanapi tabu 3 tabu 4 jam utama kami kayak kalarasan aya saorang 2 orang nu aya wagelan ket biasa digeser ka wengi jantan wengi mah situasional gitu Persib main orang geserkeun ke siang gitu. Jadi polling Saya nama pagi-pagi, Pak. Siap Om. 11-nya. Jijik saja. Ada alasan. Ngajar merenya. Aduh. Bagus atuh mau ke sekolah bagus. Siap lah. Terus cara nama udah tau ngaganggu ieu cenah saurna teh dipakai. Mohon identitas dina surat izin. Itu. Tapi orang sepakati deui we atunya di grup Bapak Ibu. Tapi di stop heula ieu na. Mohon Pak ya polling di grup lah nya. Ya urang tutup heula we atunya Bapak Ibu. Bapak Ibu hatur nuhun untuk kegiatan tatap muka kita hari ini. Mohon maaf apabila mungkin selama memandu kegiatan tatap muka malam ini saya kali kesalahan kurang ya perlu perbaikan. Insya Allah nanti kedepannya saya juga akan berefleksi. Mudah-mudahan
proses pembelajaran PKGP-JOK selama 3 bulan ke depan kita diberikan kelancaran. Amin. Amin. Akhir kata mungkin saya tutup dengan alhamdulillahirabbil Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.